warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Andriani, saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Pada hari ini saya akan menayangkan hasil presentasi yang sudah saya buat dengan tema Neuroscience pada anak usia dini. Neuroscience ini pada semester 2 ya teman-teman. Neuroscience sendiri adalah ilmu yang mempelajari sistem saraf makhluk hidup yang fokusnya adalah seluk-beluk otak manusia. Kemudian, dan otak sendiri berfungsi untuk mengelola seluruh organ dalam tubuh manusia, termasuk otak itu sendiri gitu. Otak bertugas mengendalikan dan menjalankan proses berpikir. Nah, baik otak kiri maupun otak kanan berperan penting dalam mengatur seluruh fungsi tubuh untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, otak kiri itu biasa dianggap lebih baik untuk mengerjakan tugas-tugas yang melibatkan logika, bahasa, dan pemikiran analitis. Orang yang dominan menggunakan otak kiri digambarkan sebagai orang yang lebih ahli dalam hal-hal seperti bahasa, seperti menulis, membaca, matematika, kemudian pemikiran kritis dan logis. Sedangkan otak kanan itu dinilai lebih baik untuk mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan kreativitas. Orang yang dominan menggunakan otak kanan digambarkan lebih mahir dalam hal seni, musik, visual, atau gambar. Dan imajinasinya bagus. Lalu kemudian pematangan fungsi otak. Perkembangan otak manusia itu membentuk sinapsis tergantung pada pengalaman awal atau di tahun awal, yaitu melalui jalur sensorik, penglihatan, pendengaran, kemudian melalui bahasa, dan juga fungsi kognitif yang lebih tinggi. Itu setiap kelahiran, setiap bulan, setiap tahunnya itu akan bertambah fungsi otaknya. Lalu bagaimana sih caranya untuk mengetahui bahwa otak kita itu berkembang gitu ya, bertumbuh? Ya, kita harus melakukan yang namanya observasi eksternal atau observasi pengamatan ya. Nah, otak juga mengendalikan. Kemudian kita bisa melihat dari cephalocaudal atau dari tulang ekor ke ekor lagi yang seperti digambar di sebelah kiri. Kemudian proximo-distal itu garis dari tengah tubuh ke bagian luar tubuh gitu ya. Nah, lihatnya itu caranya mengikuti arah panah itu. Ya, kamu perhatikan keselarasan dan kesimetrisan. Apa sih selaras? Selaras itu struktur tulangnya itu lurus gitu ya. Kemudian simetris yaitu sejajar. Nah, sejajar di sini artinya antara telinga, tulang dada, lubang hidung, bahu, kemudian tulang panggul, lutut, pergelangan kaki atau pergelangan tangan itu selaras gitu, sejajar gitu, maaf. Nah, itu ya. Lalu sensori integrasi adalah sebuah proses otak alamiah yang tidak disadari. Dalam proses ini, informasi dari seluruh indera akan dikelola kemudian diberi arti lalu disaring. Mana yang penting dan mana yang diabaikan. Proses ini memungkinkan kita untuk berperilaku sesuai dengan pengalaman dan merupakan dasar bagi kemampuan akademik dan perilaku sosial. Selain dari panca indera kita yaitu mata, hidung, lidah, telinga, serta kulit, sejak lahir manusia dilengkapi dengan indera dekat yang bertugas menerima rangsangan yang datangnya dari dalam tubuh sendiri. Itu ya. Dalam buku The Art of Seeing Child, Carol Kranowitz, MA dari Bethesda, Maryland, menjelaskan indera dekat kita itu adalah indera taktil, indera vestibular, indera proprioseptif. Kemudian ketiga, indera tersebut bersifat fundamental, dasar berkembangnya seorang anak sehat. Ketika indera tersebut berfungsi otomatis dan efisien, seorang anak akan memiliki mata dan telinga serta perhatian yang baik terhadap dunia sekitar. Selanjutnya ya. Kemudian untuk mengetahui profil anak
Dan kita juga harus mengetahui profil anak ya, yaitu dengan cara apa? Yang pertama, telusuri riwayatnya dengan DDTK. Sebelum masuk ke DDTK itu kita telusuri dulu riwayatnya, seperti pada saat di dalam kandungan atau di dalam janin, apakah dia mengalami gangguan ataupun tidak. Kemudian sampai pada usia harusnya dia makan dengan makan pendamping atau ASI, itu dia sesuai atau tidak. Kemudian kita dapat melakukan yang namanya DDTK. Nah, kemudian dari DDTK itu kita akan melakukan umpan aktivitas seperti itu. Baru kita bisa tahu profil anak, dan kita juga harus mengenali profil anak gitu ya. Lalu apa sih DDTK analisa POA itu? DDTK itu adalah deteksi dini tumbuh kembang, analisa POA, perkembangan otak anak. Nah, DDTK adalah kegiatan atau pemeriksaan untuk menemukan secara dini adanya penyimpangan tumbuh kembang agar lebih mudah dilakukan penanganan selanjutnya. Kemudian ada umpan aktivitas, yaitu adalah instruksi aktivitas yang akan dilakukan oleh anak, aktivitas dan usia yang sesuai untuk anak untuk menemukan profil awal perkembangan saraf dan fungsi otak anak usia dini untuk kesiapan dia belajar. Nah, profil anak, misalkan kita sudah mengetahui riwayat anak tersebut, kemudian kita melakukan DDTK. Jadi dari DDTK itu akan muncul sebuah penilaian gitu ya. Apakah anak itu sesuai, terlambat, terhambat, ataupun butuh rujukan gitu. Jika profil anak menunjukkan sesuai, maka riwayat perkembangan anak mencapai kematangan yang berpotensi cukup untuk kesiapan belajar. Kemudian jika terlambat, riwayat perkembangan anak menampilkan kondisi pengendalian yang perlu diperhatikan, akan berpotensi mengganggu terbentuknya atensi dalam kesiapan belajar. Kemudian jika dia terlambat, maka riwayat perkembangan anak menunjukkan kondisi kematangan perkembangan otak yang perlu diamati dengan aktivitas lebih lanjut untuk mendapatkan data hambatan pada tahap pematangannya untuk mengembangkan program stimulasi dukungan. Kemudian jika dia menunjukkan rujukan, riwayat perkembangan anak menampilkan kesesuaian kondisi dengan kendala pengasuhan dan perkembangan anak untuk dapat mengikuti proses pembelajaran secara reguler. Kemudian program stimulasi atau umpan aktivitas itu, jika anak mengalami keterlambatan pada usianya, lihat daftar aktivitas yang disesuaikan untuk menyusun rancangan belajar nantinya. Variasi kegiatan boleh sama, boleh juga divariasi, tetapi tidak menghilangkan unsur kegiatannya tersebut. Sebagai contoh, materi gerak anak usia 4-7 tahun. Berdiri dengan satu kaki, kemudian berdiri dengan kaki dibuka selebar bahu, kedua lengan berada di samping, kemudian angkat salah satu kaki, tekuk pada lutut, siku-siku ke depan, paha sejajar pinggang. Nah, jika anak sanggup bertahan anak akan sanggup bertahan 4-8 detik itu bagi anak usia 4 tahun, dan lebih dari 8 detik untuk usia 5 tahun, dan 20 detik untuk usia 6 tahun, dan 30 detik 8 tahun. Dari kegiatan tersebut nanti akan bisa dilihat apakah anak tersebut bisa sesuai dengan umurnya atau di bawah ataupun di atasnya. Dari kegiatan umpan aktivitas tersebut dapat kita lihat refleks yang ditampilkan oleh anak. Refleks itu apa sih? Refleks adalah gerakan yang dilakukan tanpa sadar dan merupakan respons segera setelah adanya rangsangan. Gerakan refleks secara alamiah sudah ada pada bayi sejak ia dilahirkan. Refleks merupakan perkembangan otak pertama anak yang terjadi pada batang otak. Nah, gerakan refleks saat bayi itu disebut juga primitive refleks. Nah, primitive refleks itu ada refleks menghisap, menoleh, refleks moro atau kaget,
mendongak, lalu menggenggam, dan refleks lainnya. Nah, primitif refleks ini akan hilang dengan sendirinya. Dan di usia tertentu juga harus sudah dinonaktifkan untuk mengawali bentuk kecerdasan majemuk atau kinestetik. Jika masih ada primitif refleks atau belum hilang refleksnya, itu akan menyulitkan anak dalam belajar di kemudian nanti. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.